Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Yang terhormat Bapak Distayul Tadeus STMT selaku dosen pembimbing penelitian tugas akhir. Yang terhormat teman-teman teknologi rekayasa otomasi yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada kesempatan malam hari ini. Saya Malika Nurziza Holik dengan NIM 400403196500029 dari jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Izin untuk mempresentasikan hasil penelitian tugas akhir saya yang berjudul Rancang Bangun Alat Penggulung Kumparan Motor Listrik Otomatis. Dalam seminar hasil penelitian ini terdapat 4 bahasan inti yang akan saya bahas, diantaranya yaitu pendahuluan, metode penelitian, pengujian dan hasil analisa, dan juga penutup. Peran motor listrik di industri yaitu sebagai tenaga penggerak utama untuk memutar mesin-mesin yang ada di industri. Motor listrik memiliki 2 bagian utama, yaitu magnet dan kumparan. Kumparan pada motor listrik merupakan kawat tembaga yang dilapisi resin atau kawat email yang dililit berulang kali. Secara umum, proses penggulungan kawat email untuk membentuk kumparan motor listrik menggunakan alat penggulung dengan sistem manual, yaitu dengan memutar handle sebanyak jumlah gulungan yang diinginkan. Penggunaan alat penggulung dengan sistem manual ini disebabkan karena mesin penggulung otomatis memiliki harga yang cukup mahal dan umumnya diproduksi di luar negeri. Kendala pada proses penggulungan manual ini diantaranya yaitu kecepatan kerja yang tidak konsisten, kontinuitas penggulungan yang tergantung pada operator, dan juga hasil penggulungan yang dapat tidak sesuai dengan yang diinginkan. Adapun mekanisme manual ini dapat dioptimalisasi dengan mengganti sistem kerja menjadi otomatis dengan merancang alat penggulung kumparan motor listrik berbasis microcontroller. Terdapat banyak kajian atau penelitian tentang pembuatan mesin mengenai penggulungan kumparan motor listrik berbasis microcontroller ini. Di antaranya yaitu pada tahun 2019, Muhammad Ahyar dan Idam membuat mesin penggulung kumparan motor listrik berbasis Arduino ATmega 250 yang memiliki penggerak berupa motor stepper dengan keypad sebagai entry jumlah lilitan dan optocoupler sebagai pencacah jumlah lilitan. Kemudian pada tahun 2021, Muhammad Afan Sajid Islam dan kawan-kawan membuat sebuah mesin penggulung kumparan motor listrik otomatis berbasis Arduino ATmega 328P dengan menggunakan entry jumlah lilitan dan kecepatan lilitan, serta digunakannya software GRLB untuk pengaturan kondisi aksis X, Y, dan Z pada 3 motor stepper. Selain kajian atau penelitian yang telah disebutkan, terdapat juga mesin penggulung kumparan listrik otomatis yang telah dikomersialisasikan. Contohnya yaitu terdapat mesin yang telah berada di Indonesia, yaitu diimpor dari Cina yang dapat dibanderol dengan harga 6 juta rupiah. Dari adanya penelitian dan kajian yang telah disebutkan sebelumnya, maka dirancang sebuah alat penggulung kumparan motor listrik dengan tujuan yaitu membuat alat penggulung kumparan motor listrik yang dapat bekerja secara otomatis dan dapat diproduksi di Indonesia. Yang kedua yaitu untuk membuat alat penggulung kumparan motor listrik dengan masukan jumlah gulungan kumparan dan kecepatan penggulungan kumparan yang dapat diatur sesuai kebutuhan. Batasan masalah yang ada dalam perancangan alat ini yaitu hasil gulungan kumparan dari alat penggulung kumparan motor listrik otomatis ini belum dicoba langsung untuk pemakaian pada motor listrik. Dari adanya penelitian alat tadi dirancang sebuah alat yang memiliki 2 bagian utama, yaitu bagian penggulung kumparan motor listrik dan bagian control box. Penggulung kumparan motor listrik yaitu berupa frame besi berukuran 10 cm x 31 cm x 25 cm yang menjadi tempat terhubungnya komponen-komponen yang membentuk sistem elektromekanis untuk menggulung kumparan pada mal gulung kawat. Mal gulung kawat ini terhubung dengan asdrat yang dapat berputar ketika batang as berputar. Pillow block di sini menjadi tempat penompang batang as dan juga untuk mengurangi gesekan yang timbul pada batang as. Batang as dapat bergerak karena adanya transmisi pergerakan motor stepper dari sabuk atau belt
yang menghubungkan antara puli motor stepper dan puli batang as, sehingga mal gulung kawat dapat berputar. Adapun terdapat rotary encoder yang berfungsi sebagai sensor posisi pergerakan alat yang menjadi validator jumlah gulungan kumparan dan juga sebagai pemberi feedback kecepatan penggulungan kumparan ketika proses sedang berlangsung. Kemudian selanjutnya terdapat control box yang berbahan plastik berwarna abu-abu dengan ukuran 21,5 cm x 29 cm x 12 cm. Control box ini memuat sebagian besar komponen elektrik yang diperlukan pada alat. Control box ini juga digunakan sebagai wadah media antarmuka pada alat yang akan dikontrol oleh pengguna, yaitu terdapat LCD, keypad, dan juga potensiometer. Dari perancangan desain alat tadi, kemudian dirancang diagram blok perangkat. Tegangan utama bagi alat yaitu berasal dari sumber listrik PLN 220 volt AC. Sumber 220 volt AC ini kemudian disarahkan melalui power supply menjadi tegangan 24 volt DC. Tegangan 24 volt DC digunakan untuk menyuplai listrik bagi driver motor stepper, dan rotary encoder. Kemudian 24 volt DC ini diturunkan tegangannya menjadi 5 volt DC dengan adanya modul step down LM2596. Hasil keluaran 5 volt DC dari modul ini digunakan untuk menyuplai listrik bagi komponen keypad, potensiometer, mikrokontroler Arduino Uno, I2C, dan LCD. Alat ini memiliki dua input, yaitu yang pertama adalah input jumlah gulungan kumparan yang dimasukkan melalui keypad, dan kemudian yang kedua adalah kecepatan penggulungan kumparan yang dimasukkan melalui potensiometer. Kedua input tadi akan ditampilkan melalui LCD 20x2 yang terhubung dengan Arduino melalui modul I2C. Input yang tadi telah diberikan akan diproses oleh microcontroller menjadi sinyal kontrol untuk menggerakkan motor stepper yang akan melalui driver motor stepper. Kemudian hasil pergerakan dari motor stepper akan dibaca oleh rotary encoder, di mana rotary encoder berfungsi sebagai sensor posisi yang kemudian akan menghasilkan pulsa untuk diolah kembali oleh Arduino Uno. Kemudian terdapat diagram blok kontrol dari alat penggulung kumparan motor listrik otomatis. Diagram blok kontrol ini berbentuk sistem kontrol closed loop yang berarti outputnya memiliki pengaruh terhadap aksi kendali dengan cara memberikan feedback, dan alat ini juga memiliki sistem kendali on-off, yaitu sistem kendali dengan dua keadaan hasil, yaitu keadaan on dan keadaan off. Input kecepatan penggulungan kumparan dan juga input jumlah gulungan kumparan akan masuk ke Arduino Uno. Arduino Uno kemudian akan mengirimkan sinyal kontrol ke driver motor stepper untuk menggerakkan motor stepper. Sinyal untuk menggerakkan motor stepper ini berupa pulsa yang akan diubah oleh driver motor stepper untuk akhirnya motor stepper dapat bergerak secara diskrit atau bertahap. Kemudian hasil pergerakan dari motor stepper ini akan dibaca oleh rotary encoder sebagai sensor posisi. Kemudian rotary encoder akan menghasilkan pulsa yang akan diolah oleh Arduino Uno sebagai feedback kepada motor stepper. Kemudian selanjutnya terdapat diagram alir kontrol kecepatan penggulungan kumparan. Pada saat alat terhubung dengan listrik dan alat menyala, langkah pertama yang dilakukan adalah dengan memasukkan input, yaitu set point kecepatan yang diinginkan melalui potensiometer. Setelah memasukkan input dan menekan tombol start, maka motor stepper akan bergerak dengan pengaturan frekuensi pulsa dari set point kecepatan yang tadi telah dimasukkan. Pada saat proses penggulungan kumparan sedang berlangsung, kita dapat mengubah kecepatan penggulungan kumparan dari potensiometer. Kemudian, rotary encoder akan mengirimkan pulsa hasil pembacaan gerakan motor stepper ke microcontroller. Kemudian, microcontroller akan mengolah hasil pulsa tersebut untuk menghitung RPM alat sebenarnya. Jika RPM alat atau kecepatan alat sesuai dengan kecepatan setting yang telah dimasukkan, maka motor stepper akan tetap bergerak dengan frekuensi pulsa yang telah ada sebelumnya. Namun apabila terdapat ketidaksesuaian antara kecepatan alat dan kecepatan setting, baik itu kecepatan alat lebih besar atau lebih kecil daripada kecepatan setting, maka controller akan menghitung selisih kecepatan tersebut untuk menghitung frekuensi pulsa kembali.
Nilai selisih apabila nilainya kurang dari 1, maka akan dianggap selisih kecepatannya yaitu 1. Dengan selisih kecepatan 1 atau lebih dari 1 tersebut, maka akan digunakan untuk menghitung frekuensi pulsa motor stepper. Kemudian dari perhitungan tersebut, motor stepper akan bergerak dengan pengaturan frekuensi pulsa yang baru sesuai dengan kecepatan yang telah disetting. Kemudian selanjutnya terdapat diagram alir kontrol jumlah gulungan kumparan. Ketika alat terhubung dengan listrik, maka hal pertama yang dilakukan adalah memasukkan input berupa set point jumlah lilitan melalui keypad. Apabila kita menekan tombol start, maka controller akan mengirimkan pulsa kepada motor stepper dan motor stepper pun akan bergerak. Hasil pulsa yang dikirimkan tersebut akan dibandingkan dengan PPR atau pulse per revolution dari spesifikasi encoder yang kita pakai. Untuk encoder yang dipakai di alat ini sendiri memiliki spesifikasi yaitu 600 PPR. Apabila pulsa yang dikirimkan telah melebihi atau sama dengan pulsa encoder, maka jumlah lilitan akan bertambah dan perhitungan pembandingan pulsa akan mulai kembali dari nol. Kemudian apabila jumlah lilitan yang telah tercapai sama dengan atau melebihi dari jumlah set lilitan, maka motor stepper akan berhenti bergerak dan sistem penggulungan kumparan finish atau selesai. Dari rancang bangun alat penggulung kumparan motor listrik otomatis, terdapat pengujian dan hasil analisa, yaitu yang pertama adalah pengujian penentuan kecepatan maksimal. Pengujian penentuan kecepatan maksimal ini dilakukan dengan cara menguji variasi kecepatan motor stepper dari kecepatan rendah ke kecepatan tinggi, sehingga didapatkan batas kecepatan motor stepper di mana motor stepper tidak dapat menggulung kumparan lagi, atau dapat disebut juga dengan motor stepper mengalami kondisi slip. Dari hasil pengujian yang telah dilakukan, dapat diambil analisa bahwa pada kecepatan 80 rpm, motor stepper mengalami kondisi slip, sehingga kecepatan 80 rpm tidak dapat menjadi batas kecepatan maksimal pada program alat penggulung kumparan ini. Kemudian pada kecepatan 70 rpm dapat dijadikan sebagai batas kecepatan maksimal penggulungan kumparan. Karena pada kecepatan 70 rpm, motor stepper tidak mengalami slip, sehingga alat dapat berputar untuk menggulung kumparan. Pengujian yang kedua yaitu pengujian kecepatan penggulungan kumparan. Pengujian ini dilakukan dengan menguji kecepatan maksimal penggulungan kumparan, yaitu sebesar 70 rpm pada saat proses penggulungan sedang dijalankan. Hasilnya yaitu berupa grafik kecepatan terhadap waktu ketika alat melakukan proses penggulungan pada kecepatan 70 rpm. Saat awal alat dinyalakan, kecepatan akan naik secara bertahap dari 2 rpm menjadi 56 rpm, menjadi 70 rpm, agar motor stepper tidak mengalami kondisi slip. Dapat dilihat dari grafik bahwa pada kecepatan 70 rpm, kecepatan dapat stabil dan terus berada pada kecepatan 70 rpm tersebut. Untuk pengujian kecepatan penggulungan kumparan ini dapat diukur juga melalui perangkat tachometer, yaitu dengan membandingkan kecepatan pada setting alat yang dimana di sini adalah 70 rpm dengan nilai yang muncul pada perangkat tachometer. Dari hasil pengukuran dengan perangkat ini dapat dilihat untuk hasil yang keluar di tachometer yaitu sebanyak 71,4 rpm. Adanya perbedaan ini dapat terjadi karena faktor dari alat itu sendiri. Dari pengujian ini dapat diambil analisa bahwa motor stepper pada alat penggulung kumparan motor listrik otomatis mampu bergerak pada kecepatan maksimal yaitu 70 rpm dengan tingkat ketelitian sebesar 98%. Kemudian yang ketiga ada pengujian sistem closed loop. Pengujian sistem closed loop ini menguji perubahan kecepatan pada saat proses berlangsung, kemudian membandingkan kecepatan real dan juga kecepatan yang diatur menjadi set point. Kemudian setelah itu mengamati feedback dari rotary encoder yang akan masuk ke motor stepper. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan rotary encoder mampu mengirimkan feedback terkait kecepatan penggulungan kumparan pada saat proses berlangsung. Pada pengujian ini dilakukan dua percobaan, yaitu yang untuk grafik atas adalah pengujian pertama. Pada pengujian pertama, di sini setting kecepatan naik dari 20 rpm, kemudian menjadi 40 rpm, dan naik kembali ke 70 rpm. Pada pengujian ini, feedback
dapat menganulir kecepatan yang berubah dengan baik, sehingga kecepatan dapat terus stabil pada kecepatan set point yang telah dimasukkan. Kemudian pada pengujian yang kedua, yaitu dari kecepatan 60 rpm ke 70 rpm, terlihat bahwa kecepatan real mengalami kondisi yang naik turun. Hal ini disebabkan adanya feedback dari rotary encoder yang cenderung mengalami osilasi, dikarenakan karakteristik dari sistem kendali on-off yang mengatur kecepatan penggulungan kumparan memberikan hasil yang lebih dari yang seharusnya. Kemudian hasil yang berlebih tersebut menjadi feedback error yang akan diolah kembali, sehingga hasil selanjutnya akan tetap terus berlebih, dan begitupun seterusnya, sehingga pada keadaan ini kecepatan akan naik turun dalam jangka waktu tertentu. Dari pengujian sistem closed loop ini dapat diambil analisa bahwa rotary encoder dapat digunakan sebagai sensor posisi untuk feedback kecepatan penggulungan kumparan pada alat penggulung kumparan motor listrik otomatis. Dengan feedback dari rotary encoder, motor stepper mampu menganulir error kecepatan penggulungan kumparan dan bergerak sesuai pada kecepatan penggulungan kumparan yang telah diatur secara otomatis. Kemudian untuk pengujian yang terakhir yaitu pengujian jumlah gulungan kumparan. Pengujian ini yaitu dengan menguji hasil jumlah lilitan pada saat proses penggulungan dengan adanya setting kecepatan penggulungan kumparan yang berbeda-beda. Tujuan percobaan ini yaitu untuk memastikan bahwa rotary encoder dapat berfungsi sebagai validator jumlah lilitan ketika proses penggulungan sedang berlangsung. Di sini kita akan membandingkan jumlah lilitan aktual, yaitu jumlah lilitan hasil dari proses penggulungan kumparan yang dihitung secara manual dengan tangan ketika alat telah selesai berjalan, kemudian dibandingkan dengan jumlah lilitan setting, yaitu input jumlah lilitan yang kita masukkan pada saat sebelum proses berjalan. Dari tabel pengujian ini dapat dilihat bahwa perbandingan antara jumlah lilitan setting dan aktual menghasilkan tingkat akurasi sebesar 99,83%. Dari hasil tersebut, maka dapat diambil analisa bahwa rotary encoder dapat digunakan sebagai sensor posisi untuk validator jumlah gulungan kumparan. Dengan rotary encoder, alat tersebut mampu memberikan hasil yang akurat dalam pengukuran jumlah putaran pada motor stepper secara otomatis. Dari pengujian dan hasil analisa yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa pada alat penggulung kumparan motor listrik otomatis dapat mengatur masukan berupa jumlah gulungan kumparan dan kecepatan penggulungan kumparan sesuai dengan yang diinginkan. Dari hasil pengujian, alat tersebut mampu menjalankan proses sesuai nilai masukan dengan baik. Yang kedua yaitu dari hasil pengujian alat penggulung kumparan motor listrik otomatis memiliki tingkat ketelitian yang cukup tinggi. Hasil pengujian menyatakan bahwa tingkat ketelitian kecepatan penggulungan kumparan sebesar 98% dan tingkat ketelitian jumlah lilitan kumparan sebesar 99,83%. Saran yang ingin diberikan untuk penelitian selanjutnya terkait penggulung kumparan motor listrik yaitu yang pertama adalah penggunaan motor DC dengan sistem closed loop dan sistem kendali PID sebagai penggerak mal gulung kumparan motor listrik. Kemudian yang kedua yaitu penggunaan keypad bahan metal atau layar touchscreen agar memudahkan penginputan pada alat. Dan yang terakhir adalah penambahan tempat kawat email yang akan digulung sehingga memudahkan pengguna alat saat proses berlangsung. Selanjutnya terdapat video alat yang menjelaskan mengenai contoh demo pengujian alat dan gambar alat yang direkam secara langsung.
Baik, sekian presentasi seminar hasil penelitian yang telah saya sampaikan. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan, silakan untuk disampaikan. Halo, Fikri, silakan untuk bertanya. Saya perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Muarif. Saya ingin bertanya kepada Saudara Malika. Itu untuk penggulungannya itu dibutuhkan saat lilitan dibutuhkan berapa torsi ya? Saat penggulungan lilitannya. Bagaimana? Terima kasih. Mohon maaf, Fikri, apakah pertanyaannya bisa diulang ya? Karena di saya suaranya putus-putus. Halo, Mal? Tes? Iya. Halo? Ada suaranya. Halo? Boleh bisa dilanjut dulu, ini lumayan jelas suaranya. Mal, saya ingin menanyakan tentang saat ketika gulungan lilitan itu dibutuhkan berapa torsi ya untuk penggulungan lilitannya itu? Oke, jadi yang ditanyakan torsi untuk menggulung kumparan ya? Baik, saya izin menjawab. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya dari Muhammad Fikri Muarif. Untuk torsi proses penggulungan kumparan ini sendiri, yaitu sesuai dengan spesifikasi motor stepper NEMA 23, yaitu memiliki torsi sebesar 2,3 Nm. Dari torsi yang dimiliki motor stepper tersebut, pada alat ini hasilnya yaitu mampu melakukan proses penggulungan kawat. Untuk di sini, kawat email yang digunakan adalah kawat email berukuran 0,6 mm, sehingga untuk kawat email dengan ukuran yang lebih kecil tentu saja dapat digulung dengan alat ini dengan torsi motor stepper tersebut. Apakah sekiranya jawaban saya sudah menjawab pertanyaan Fikri? Ya, Mal. Terima kasih. Oh ya, Mal, mau tanya lagi. Untuk daya keseluruhan alat itu berapa ya? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pengujian daya sendiri memang saya tidak cantumkan di seminar hasil penelitian ini, namun sebelumnya sudah saya tes pada pengujian komponen dengan hasil daya yang perlu digunakan oleh alat, yaitu sebesar 9,6 watt ketika alat dalam kondisi standby. Maksudnya dalam kondisi standby adalah ketika alat sedang tidak melakukan proses penggulungan kumparan, dan daya yang dibutuhkan ketika alat sedang berjalan menggulung kumparan dengan kecepatan maksimal yaitu 70 rpm adalah 17,3 watt. Apakah jawabannya dapat diterima? Iya, oke, makasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Dari teman-teman yang lain, apakah ada yang memiliki pertanyaan? Baik, apabila sekiranya dari teman-teman belum ada yang memiliki pertanyaan sekarang, maka untuk seminar hasil penelitian ini akan saya cukupkan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri seminar hasil penelitian saya. Baik, apakah Yohana ingin bertanya? Oke, mohon maaf salah lihat ya. Baik, kalau begitu saya cukupkan untuk seminar hasil penelitian ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktu untuk hadir pada seminar hasil penelitian malam ini. Sekiranya saya memohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan dalam penyampaian hasil penelitian malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.